Raja Cetshwayo, singa terakhir dari Zulu. Babaina warisan leluhur. Kabut pagi menyelimuti Zululand. Tanah luas dengan bukit-bukit. Hijau yang dipenuhi semak akasia dan rerumputan. Tinggi tempat kawanan sapi merumput. Di tengah keheningan itu, pada sekitar tahun 1826, lahirlah seorang bayi lelaki dari rahim Putri Nkumbazi. Teriakan pertamanya menembus udara pagi, disambut sorak-sorai para wanita desa yang menari dengan semangat. Ia adalah anak dari Mempande, seorang raja yang memimpin dengan hati-hati, sekaligus keponakan dari raja besar Shaka, pendiri kerajaan Zulu. Bayi itu diberi nama Cetshwayo, orang yang menyebabkan kekhawatiran. Nama itu terdengar sebagai doa sekaligus nubuat. Ia akan menjadi pribadi yang ditakuti lawan, sekaligus menimbulkan rasa gentar pada sahabat maupun musuh. Masa kecil Cetshwayo dipenuhi dengan kisah para leluhur yang dikisahkan di sekitar api unggun. Ia mendengarkan tentang Shaka, sang paman, yang mengubah Zulu dari sekumpulan klan menjadi sebuah kerajaan militer yang disegani di seluruh Afrika bagian selatan. Ia belajar bahwa keberanian, kecerdikan, dan kekuatan adalah inti dari seorang raja. Sejak kecil Cetshwayo menunjukkan tubuh yang tegap dan wajah yang keras. Ia suka bermain perang-perangan dengan anak-anak sebayanya, memimpin mereka seolah ia sudah menjadi seorang panglima. Dalam latihan remaja, ia bertarung dengan ketabahan luar biasa, bahkan menantang yang lebih tua. Ketika ia terluka, ia tidak menangis. Ketika ia jatuh, ia bangkit kembali. Para tetua melihat pada dirinya bayangan Shaka yang legendaris. Mpande, ayahnya, adalah raja yang tenang dan diplomatis. Namun Cetshwayo menganggap sikap itu terlalu lunak. Dalam hatinya tumbuh tekad, suatu hari ia akan membawa Zulu kembali pada kekuatan sejati mereka. Bab 2. Jalan menuju takhta. Saat Cetshwayo beranjak dewasa, istana dipenuhi intrik. Para pangeran putra-putra Mpande saling memandang dengan curiga. Yang paling menonjol adalah Mbuyazi, adik Cetshwayo yang dipandang ayahnya sebagai pewaris kesayangan. Persaingan itu perlahan berubah menjadi pertarungan terbuka. Pada tahun 1856, perang saudara pecah. Cetshwayo memimpin ribuan pasukan, bersenjata tombak iklua dan perisai sapi, melawan Mbuyazi di pertempuran Dondakusuka. Pertempuran berlangsung sengit, debu dan darah bercampur. Teriakan perang menggema di lembah sungai Tugela. Cetshwayo meraih kemenangan telak. Mbuyazi dan ribuan pengikutnya tewas, termasuk banyak perempuan dan anak-anak yang terbawa arus kekerasan. Tanah itu dipenuhi mayat, menjadi saksi luka mendalam yang tidak akan pernah hilang. Dari kemenangan pahit itu, Cetshwayo muncul sebagai pewaris takhta yang tak tergoyahkan, meski bayangan tragedi akan selalu menghantuinya. Sejak itu, kendali kerajaan berpindah ke tangannya. Walau Mpande masih hidup, yang memperkuat sistem militer Zulu. Setiap lelaki yang cukup umur dimasukkan ke dalam impi. Regu militer yang dilatih keras, dipimpin komandan setia. Disiplin diperketat, strategi diperbarui, dan semangat lama Shaka dihidupkan kembali. Akhirnya, setelah Mpande wafat pada tahun 1872, Cetshwayo naik takhta. Pada tahun berikutnya, 1873, ia dinobatkan di Nongoma. Sorak rakyat bergema, jenderang dipukul, dan prajurit menari dalam tarian perang. Zululand memiliki raja baru, kuat, agung, dan siap menghadapi badai. Bab 3. Raja di ambang badai. Sebagai raja, Cetshwayo memerintah dengan tangan besi, namun juga penuh martabat. Ia melarang peperangan sembarangan antar klan, mengatur tanah dan sapi, simbol kekayaan bangsa Zulu, agar rakyat hidup sejahtera. Ia juga menetapkan aturan ketat. Pasukan hanya boleh berperang atas perintah raja. Namun di luar batas Zululand, kekuatan lain sedang bergerak. Inggris dengan koloni mereka di Natal dan Cape semakin haus akan tanah. Mereka menganggap bangsa Zulu sebagai penghalang bagi rencana mereka membangun Konfederasi Afrika Selatan. Para pejabat Inggris seperti Sir Theophilus Shepstone dan Lord Carnarvon berulang kali menekan Cetshwayo agar tunduk. Cetshwayo menolak. Ia menginginkan perdamaian, tetapi ia tahu bahwa bangsa Eropa tidak akan puas sebelum Zululand jatuh ke tangan mereka. Ia memperingatkan rakyatnya, "Aku tidak ingin perang, tetapi aku tidak akan menyerahkan tanah airku untuk ditaklukkan." Ketegangan mencapai puncaknya ketika Sir Bartle Frere, komisaris tinggi Inggris, mengirim ultimatum pada tahun 1878. Ultimatum itu menuntut agar Zulu membubarkan angkatan bersenjata mereka. Bagi Cetshwayo, itu sama saja dengan menyerahkan jiwa bangsanya. Ia menolak. Bab Refer, Guntur di Isanluana. Pada bulan Januari tahun 1879, Perang Anglo-Zulu pecah. Inggris yakin kemenangan akan mudah mereka raih. Mereka memiliki senapan modern, artileri, dan disiplin militer Eropa. Namun Cetshwayo telah bersiap. Ia mengatur pasukannya dengan taktik pengepungan khas Zulu, tanduk kerbau di mana pasukan utama menjadi tubuh, sedangkan dua sayap melingkar untuk mengepung musuh.
tanggal 22 Januari, di Isandlwana, terjadi pertempuran yang mengguncang dunia. 20.000 pasukan Zulu menyerbu kamp Inggris. Dentuman senapan melawan teriakan perang dan tombak Ikhwa. Dalam beberapa jam pasukan Inggris hancur, sekitar 1.500 prajurit tewas. Isandlwana menjadi salah satu kekalahan paling memalukan dalam sejarah Inggris. London gempar, surat kabar menulis dengan getir tentang suku liar yang mengalahkan kerajaan terkuat di dunia. Cetewayo menjadi legenda, namun kemenangan itu juga menjadi awal dari kehancuran. Inggris tidak akan menerima kekalahan. Mereka menyiapkan balasan dengan kekuatan jauh lebih besar. Bab V, runtuhnya sebuah kerajaan. Bulan demi bulan, pasukan Inggris menyerbu Zululand. Cetewayo berusaha menahan dengan keberanian luar biasa. Pertempuran di Kambula, hingga di Gingindlovu memperlihatkan kegigihan Zulu, tetapi perlahan mereka terdesak oleh teknologi modern. Akhirnya pada tanggal 4 Juli 1879, di Ulundi, pertempuran terakhir terjadi. Pasukan Zulu menyerbu dengan semangat membara, tombak dan perisai mereka menabrak barisan Inggris. Namun senapan mesin Gatling dan artileri membuat mereka tak berdaya. Ratusan pejuang gugur. Ulundi jatuh. Istana Cetewayo dibakar habis. Kerajaan Zulu runtuh. Cetewayo ditangkap, diasingkan ke Cape Town, lalu dibawa ke Inggris. Anehnya di London, ia diperlakukan bak seorang tamu agung. Orang-orang kagum pada tubuhnya yang tinggi, sikapnya yang tenang, dan martabatnya yang tak pernah luntur. Ia bahkan bertemu Ratu Victoria. Di hadapan bangsawan Eropa, ia tidak tampil sebagai tawanan, melainkan sebagai raja yang masih tegak berdiri meski kerajaannya telah hancur. Bab C, singa yang terluka. Pada tahun 1883, setelah bertahun-tahun dalam pengasingan, Cetewayo diizinkan kembali ke Zululand. Namun tanah airnya tidak lagi sama. Inggris telah memecah Zululand menjadi belasan wilayah kecil yang dikuasai kepala-kepala, suku yang tunduk pada mereka. Raja kembali tetapi tanpa mahkota. Ia mencoba menegakkan kembali wibawa, mendamaikan klan yang bertikai, namun kekuasaan sejatinya sudah dirampas. Musuh lamanya Zibhebhu menantangnya dalam perang saudara. Dalam pertempuran sengit, Cetewayo terluka parah dan terpaksa melarikan diri. Ia bersembunyi di Eshowe, tubuhnya lemah. Semangatnya terkikis oleh pengkhianatan dan perpecahan bangsanya sendiri. Pada tanggal 18 Februari 1884, ia wafat. Ada yang mengatakan serangan jantung, ada pula yang menduga ia diracun. Apapun penyebabnya, singa terakhir Zulu akhirnya tumbang. Bab 7, warisan sang raja. Cetewayo mungkin gagal mempertahankan kerajaan Zulu dari kekuatan kolonial, namun ia berhasil menjaga harga diri bangsanya. Ia menunjukkan pada dunia bahwa keberanian dan martabat bisa berdiri sejajar dengan meriam dan senapan. Putranya, Dinu Zulu, mewarisi takhta dan perjuangan meski dunia telah berubah. Namun nama Cetewayo tetap hidup. Lagu-lagu rakyat, tarian perang, dan nyanyian pujian masih menyebutnya sebagai singa Zululand. Di tanah Zululand, di antara padang rumput yang luas dan langit Afrika yang merah membara di kala senja, roh Cetewayo masih berjalan, menjaga bangsanya, menjaga tanahnya, menjaga warisannya. Tamat. Warisan Raja Cetewayo. Raja Cetewayo Kampande meninggalkan jejak yang tidak bisa dihapus dari sejarah bangsa, Zulu maupun Afrika secara keseluruhan. Meski masa pemerintahannya singkat, dari tahun 1873 hingga 1879, pengaruhnya menjangkau jauh melampaui batas waktunya. Warisannya dapat dilihat dalam berbagai aspek. 1. Simbol perlawanan melawan kolonialisme. Cetewayo adalah raja yang berani berdiri tegak menghadapi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia, Kekaisaran Inggris. Dengan pasukan bersenjata tombak dan perisai, ia berani menolak ultimatum Inggris yang menuntut pembubaran Angkatan Zulu. Meskipun akhirnya kalah, keberanian Cetewayo di Isandlwana dikenang sebagai salah satu kemenangan terbesar bangsa pribumi atas kolonial Eropa. Ia menjadi simbol bahwa kekuatan lokal mampu mengguncang imperium besar. 2. Penerus semangat Shaka Zulu. Cetewayo menghidupkan kembali disiplin dan struktur militer yang dahulu dibangun oleh pamannya, Shaka. Ia memperbarui regu pasukan, mengatur strategi perang, dan memastikan bahwa Zululand tetap disegani di kawasan Afrika bagian selatan. Dengan demikian, ia menjaga agar warisan Shaka tidak lenyap di telan waktu. 3. Raja yang menjunjung martabat. Meskipun dikenal sebagai pemimpin perang, Cetewayo menekankan bahwa prajurit Zulu harus berperang dengan kehormatan. Ia melarang pasukannya menyiksa tawanan dan memerintahkan agar wilayah Inggris tidak diserang tanpa alasan. Hal ini menunjukkan bahwa ia bukan hanya seorang panglima, tetapi juga seorang negarawan yang memahami pentingnya martabat dalam perang. 4. Inspirasi nasionalisme Afrika. Keberanian Cetewayo melawan Inggris.
menjadi inspirasi bagi generasi berikutnya di Afrika. Di abad ke-20, ketika gelombang kemerdekaan menyapu benua, kisahnya kembali dihidupkan sebagai teladan bahwa bangsa Afrika memiliki sejarah panjang perlawanan, keberanian, dan kedaulatan. Kesimpulan, warisan Raja Cetshwayo bukan berupa istana atau harta, melainkan kehormatan, semangat perlawanan, dan martabat bangsa Zulu. Ia mungkin wafat dalam pengasingan, tetapi suaranya masih bergema di tanah Zululand. Ia dikenang sebagai singa terakhir Zulu, pemimpin yang menghadapi badai kolonial dengan kepala tegak. Aku belajar bahwa seorang raja harus tak bersabar seperti gunung, namun juga harus menghantam seperti badai, sebab musuh menunggu kelemahan dan rakyat menunggu keberanian. Kemenangan bukan hanya diukur dengan jumlah musuh yang tumbang, tetapi dengan seberapa lama kita mampu mempertahankan kebebasan yang diwariskan ayah dan kakek kita dari tangan asing. Setiap tombak Zulu tidak hanya sepotong besi, ia adalah perpanjangan dari jiwa para leluhur yang menolak ditundukkan, dan selama tombak itu masih terangkat, selama itu pula semangat bangsa ini hidup. Aku tidak meminta peperangan dengan bangsa asing, tetapi jika mereka menginjak tanah leluhurku, maka darah para pendahulu Zulu menuntut aku untuk bangkit, sebab kehormatan bangsa tidak boleh ditukar dengan janji manis penjajah.